Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Boss Kitchen Channel. Hari ini Boss Kitchen akan membuat selai nanas. Selai nanas ini yang pasti tahan lama, juga enak. Gimana cara bikinnya? Tonton terus videonya ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik loncengnya juga supaya dapat notifikasi dari Boss Kitchen. Pertama-tama kita potong dulu sisi yang ada daunnya ya. Kita potong sebelah sini. Nah, kita potong sebelah sini. Lalu kita bersihkan si kulit-kulitnya. Kita bisa pilih nanas yang warnanya masih agak kehijauan ya. Karena apa? Karena ini masih mengkel nanasnya, jadi tidak terlalu banyak air. Karena biasanya nanas itu kan banyak airnya nih, apalagi nanas Subang ya, terkenal banyak airnya. Nah, kalau yang kurang begitu banyak airnya itu biasanya nanas Palembang. Nah, tapi kebetulan saya ini belinya di Subang, jadinya saya belinya nanas Subang deh. Tapi saya pilih nanasnya yang masih warna hijau supaya masih mengkal dan tadi saya bilang nggak terlalu banyak air. Oke. Nah, ini dia yang sudah dipotong maksudnya. Ini batang yang ada daunnya sudah saya potong, kemudian kulitnya juga sudah saya kupas. Gitu, tinggal proses selanjutnya. Oh ya, ini ada tips untuk bikin selai nanas. Si matanya ini jangan dibuang karena nanti bisa mempercantik warna selainya. Nah, setelah proses pengupasan kulitnya dan tangkai daunnya, ini dipotong, kita potong, kita cuci, kita bersihkan, kemudian langsung di blender atau diparut. Oke, sekarang kita potong dulu. Oke, kita siapkan pancinya karena kita langsung proses pemasakan. Oke, panci sudah kita siapkan. Ya, ini sudah kita masukkan semuanya, nanas yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Lalu kita blender dengan hand blend. Oh ya, ini saya nggak usah ditambahin air lagi karena ya sifat nanas Subang ini kan banyak airnya. Jadi saya tidak usah ditambahin air lagi karena takut lama nyusutnya ini. Jadi cukup segini aja. Setelah dicuci terus dipotong-potong, lalu dimasukkan saja langsung ke dalam panci, langsung di hand blend. Nah, ini dia hand blendnya. Saya pakai merek Philips. Ya lumayan lah, lebih simple kalau pakai hand blend itu ya. Oke, kita langsung blender aja ya. 1, 2, 3. Ya, ini sudah agak terlihat lebih halus ya. Kita bisa lanjutkan sampai bener-bener halus nanasnya. Nah, kalau sudah selesai di blender, langsung direbus, langsung dimasak. Tapi jangan dipakai campuran apa-apa dulu ya, karena kita harus memasaknya sampai matang terlebih dahulu. Nah, ini kan tadi kan kita sudah proses memasak ini ya, selainya. Nah, ini prosesnya sudah dilakukan sebenarnya dari tadi, cuman telat ngevideoin.
Nah ini hasilnya kayak gini nih. Ini sudah di dalam proses pemasakan. Nanti dia ngeluarin bulat-bulat kayak gini nih, gitu ya. Nah kalau sudah agak membesar si gelembung-gelembungnya, bisa diaduk sesekali ya. Nah ini kita aduk dulu nih, karena udah membesar nih. Kita aduk dulu sesekali ya. Ya sudah terlihat agak menyusut airnya. Pastikan ketika dimasak itu susut airnya ya. Kita tambahkan cengkeh secukupnya saja. Kemudian kita tambahkan kayu manis sesuai selera agar lebih wangi ya. Kita aduk lagi, biarkan sampai lebih kering sedikit lagi. Kira-kira kita diamkan lagi 5-10 menit. Nah kalau sudah terlihat semakin nyusut gini, harusnya diaduk-aduk ya, agar tidak gosong dan tidak berkerak di alas pancinya ini. Ya sudah terlihat mulai kering, kita tambahkan gula. Oke, kita tambahkan gula pasir sesuai selera. Nah udah mulai kayak gini, kita aduk terus, karena kalau nggak diaduk ini kan gula pasti akan punya kerak ya di bawahnya. Ini kalau nggak diaduk bakal ada kerak-keraknya ini, nanti takutnya gosong. Nah cuman harus terus dipantau, diaduk-aduk terus karena takut gosong gitu. Dia cepat kering. Dan kalau bisa bikin selai nanas ini pakai wajan yang anti lengket atau pakai teflon. Kalau wajan ini kebetulan saya bukan yang teflon, makanya agak sedikit lengket-lengket ya. Lebih baik bagi teman-teman sekalian yang punya wajan anti lengket, bisa pakai wajan anti lengket. Tuh ya, ini harus terus diaduk nih. Ini saya sebenarnya pakai 2 butir nanas ya, pakai 2 buah nanas, cuman hasilnya jadinya ya memang sedikit sih. Makanya nggak heran kalau harga nastar itu biasanya agak lumayan mahal, karena satu proses bikinnya juga sulit, terus waktunya juga lama. Kemudian kalau mau enak ya kita pakai selai nanas yang buatan sendiri, jadi bukan pakai selai nanas yang dibeli-beli di toko kue gitu. Ini kebetulan kita bikin sendiri selai nanasnya, jadi ya sudah dipastikan enak. Nah ini basah-basahnya seperti ini paling enak buat roti, tapi kalau buat kue kering jangan sampai basah kayak gini, dia harus nyusut airnya. Nah ini kita pisahin dulu untuk selai roti ya. Nah ini sudah kita pisahkan untuk selai roti tawar ya. Jadi basah-basahnya kan wush tuh kan. Nah basah-basahnya nih. Nah ini sudah kita pisahkan untuk selai roti tawar. Nah ini masih basah-basah gini ya.
mantap nih. Ini rasanya udah ada asamnya, udah ada manisnya, dan wangi rempah-rempah karena kita pakai kayu manis dan pakai cengkeh. Sebenarnya sih opsional ya, kalau mau pakai juga silahkan, kalau enggak pun nggak apa-apa, karena bagi yang suka rempah-rempah bisa dipakein kayu manis dan cengkeh seperti yang saya bikin. Kalau emang pada nggak suka ya bisa pakai wangi-wangian seperti daun pandan dan yang lainnya. Ya, ini dia selai nanas untuk kue kering. Jadi bisa dilihat lebih apa ya, lebih keras kelihatannya ya. Tuh kalau bisa, jadi apa ya, lebih keras dan tidak banyak airnya. Nah, tadi kan kita sudah lihat selai nanas untuk kue tawar, jadi masih ada airnya kelihatan ya dari permukaannya. Nah, kalau yang ini selai nanas untuk kue kering, jadi bener-bener tidak ada airnya dan sudah dipastiin menyusut ketika lagi dimasak. Oke, ini kalau diangkat begini nih, tuh liatin ya, tuh liatin ya, banyak nanasnya tapi nggak banyak airnya, tuh bisa dilihat. Padat banget. Nah, ini selai nanas ini kalau sudah jadi sampai kering begini, ini bisa tahan sampai 3 bulan, bahkan bisa sampai 5 bulan. Nah, jadi dimasaknya bener-bener harus menyusut airnya, jangan sampai tidak menyusut. Alhasil nanti nggak akan jadi seperti ini gitu. Terus bisa tahan juga terhadap kue keringnya. Ini bisa dipakai ke kue nastar atau kue semprit atau kue yang lainnya yang bisa dicampurin sama topping selai nanas ini. Oke, cukup sekian aja video dari Boss Kitchen, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video, bye bye.